Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan kondisi baik-baik saja, dan tetap jaga kesehatan kalian dalam melakukan kegiatan aktivitas harian kalian, yaitu dengan tetap melakukan olahraga secara rutin, melakukan kegiatan aktivitas fisik seperti olahraga ya, lari, itu menghirup udara segar ya, agar kalian tetap sehat. Kemudian kalian juga jangan lupa untuk selalu makan makanan yang bergizi ya, agar menunjang dan tubuh kalian terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, baiklah, berjumpa lagi pada pertemuan daring, tentunya pertemuan ilmu pengetahuan alam. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran IPA ya. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai bentuk baku, yang mana ini merupakan bagian dari materi besaran pokok dan turunan. Nah, tujuan pada pembelajaran kali ini kalian diharapkan mengetahui bentuk baku dari nilai-nilai gitu ya. Kemudian kalian juga diharapkan mampu dapat membedakan besaran dengan satuan pokok dan satuan tak baku. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat dalam pembelajaran dari ini dengan slide yang sudah ditampilkan. Nah, untuk bentuk baku di sini ada keterangan digunakan untuk menyatakan bilangan kelipatan 10. Nah, bentuk baku. Jadi ada nilai itu yang digunakan untuk menyatakan bilangan kelipatan 10. Nah, kemudian untuk pangkat pada bilangan dasar 10 menunjukkan angka 0. Nah, jika pangkatnya positif, maka angka 0 terletak di belakang. Ya. Jika pangkatnya negatif, maka angka 0 terletak di depan. Nah, sebagai contoh adalah 10 pangkat 2. Nah, di sini ada ya. 10 pangkat 2 artinya 100. Kenapa 100? Jadi nolnya ada 2 angka yang mana terletak pada setelah angka. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pangkat pada bilangan dasar 10 itu menunjukkan angka 0. Nah, kenapa 10 pangkat 2 sama dengan 100? Nah, karena di sini kita lihat pangkatnya itu 10 pangkat 2. 2 di sini adalah positif. Nah, di sini disebutkan jika pangkatnya positif, maka angka 0 itu terletak di belakang. Nah, sebagai yang kita ketahui, berarti 1 di belakang satunya itu nolnya ada 2. Kalau angkanya positif, apanya? Pangkatnya. Kemudian jika pangkatnya itu negatif, maka angka 0 terletak di depan. Seperti contohnya 10 pangkat negatif 4. Nah, maka nolnya ada di depan. Kita perhatikan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di belakang koma. Nah, Bapak sering mengingatkan kepada siswa-siswa untuk cara mudah Bapak. Seperti apa? Seperti 10 pangkat negatif 4. Nah, tuliskan saja. Pokoknya di belakang koma itu ada 4 digit. Nah, seperti 0,0001. Nah, sehingga nanti mempermudah siswa dalam menghafal. Jadi gitu, bukan berarti 10 pangkat negatif 4 kemudian nolnya itu ada 4 sebelum angka itu. Nah, ini salah besar. Kenapa? Karena nanti bukan hanya pada satu saja, tapi ada yang 25, misalkan 25 kali 10 pangkat negatif 4 gitu ya. Jadi gitu, ada beda-beda. Jadi makanya Bapak supaya mengingatkan kalian, cara untuk 10 pangkat negatif 4 ini ditulisnya itu 0,0001. Nah, dilihat dari belakang koma.
di belakang koma setelah 0, itu ada 4 digit angka. Nah begitu. Nah untuk 10 pangkat 2 itu gampang, tinggal ditambahin saja nolnya, begitu ya. Tambahin 0,2 karena pangkatnya itu positif. Berbeda dengan pangkat yang negatif, berbeda ya. Jadi 10 pangkat negatif 4. Jadi di belakang koma itu ada 4 digit angka. Nah kemudian jika pangkat pindah posisi pembilang, maka menjadi penyebut. Maka contoh seperti 1/100 ya, 1/100 ini ya, kurang jelas ini, jadi agak pecah-pecah gambarnya. 1/100 sama dengan 1/10 pangkat 2. Kenapa 10 pangkat 2? Karena 100 di sini ya, itu pangkatnya nolnya ada 2 di belakang 1 itu, di belakang K. Maka tulisnya 10 pangkat 2. Tadi sudah dicontoh udah ya. Nah, ketika kita ingin dijadikan sebuah penyebut, maka berubah angkanya menjadi sama dengan 1 dikali 10 negatif 2. Kenapa Pak pindah? Karena pindah ya. Kenapa berubah 1 kali 10 pangkat negatif 2? Karena pindah. Yang tadinya 1/10 pangkat 2 jadi pindah itu ya, jadi 1 kali 10 negatif 2. Nah artinya sama dengan negatif 2 ini adalah berarti di belakang 0, itu ada 2 digit, yaitu 0,01. Nah begitulah. Kemudian selanjutnya adalah bilangan bulat dan bilangan desimal. Ya, bilangan bulat dan bilangan desimal dapat dinyatakan dalam bentuk baku. Nah contohnya 800. Nah 800 di sini adalah bentuk bakunya bagaimana? Nah untuk mempermudah adalah kalian harus memisahkan dulu antara 8 dengan ratusan. Kita kan tahu ya, di sini ada 800 sama dengan 8 dikali 100, dipisahkan dulu. Nah, jadi 8 dikali 100 yaitu 800. Kita pisahkan dulu 800 ini menjadi 8 dikali 100. Nah, kemudian ke bawahnya lagi ditulis 8 dikali 10 pangkat 2. Kenapa 10 pangkat 2? Karena di belakang angka 1 itu ada 2 angka, 2 digit ya, angka 0. Maka dituliskan 10 pangkat 2. Nah, inilah bentuk baku. Nah, nanti kalau ada soal tuliskan berikut ini adalah nomor 900 ya, gitu. Tuliskan dalam bentuk baku. Nah, berarti 9 kali 10 pangkat 2 gitu, seperti itu. Ini yang dimaksud dengan bentuk baku. Nah, kemudian ada lagi seperti contoh sebagai berikut. 675,25. Nah, bagaimana bentuk bakunya? Kalau kita perhatikan adalah bentuk bakunya 6,7525 kali 10 pangkat 2. Nah, kalau ini bagaimana caranya? Nah, caranya sangat mudah ya. Caranya lihat. Kalau ini 675,25, kita geser saja komanya. Pertama gesernya berapa kali nih? Kenapa 10 pangkat 2 menjadi 6,7525 kali 10 pangkat 2? Karena angkanya bergeser ya. Bapak suka mengingatkan seperti itu. Ya sebenarnya bisa saja kalau kita misalkan dibagi atau dikali, itu nanti nilainya 6,7525. Nah, untuk mempermudah, cara cepatnya tinggal digeser saja supaya menjadi angka baku bagaimana? Nah, diperkecil ya, jadi 6 koma. Nah, komanya itu pindah berapa? Pindah ke sebelah 7, misalkan 67,5, kemudian pindah lagi 6,7525 gitu ya. Nah, jadilah mengalami 2 kali pemindahan tersebut, ditulis 10 pangkat 2 jadi 6,7525. Gampang sekali ya, itu adalah bentuk bakunya.
Nah, kemudian untuk bentuk bagaimana untuk bentuk baku 0,00005. Nah, tulis saja angka yang ada di sana. Angkanya apa yang ada di sana? Oh, ada 5, tulis nomor 5. Nah, kemudian pangkat 10, ya 10 pangkat negatif 5 ini dari mana? Lihat saja di belakang 0, itu ada berapa angka? Ya, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 digit. Oh, berarti pangkatnya pangkat negatif 5. Begitu, ini khusus untuk 0, ya, jadi negatif di sananya. Oke, baiklah. Sampai di sini bisa diikuti ya. Baik, kemudian selanjutnya adalah mengenai besaran pokok dan turunan. Tetap ya. Pada pembahasan kali ini Bapak menyampaikan langsung pada besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Baik, di sana di buku paket kalian ada ya besaran turunan yang membahas tentang besaran turunan. Nah, untuk besaran turunan di sini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, ini disebut dengan besaran turunan. Nah, besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok ini adalah disebut dengan besaran turunan. Nah, jadi besaran turunan ini beda dengan besaran pokok yang sebelum-sebelumnya Bapak sampaikan ya. Nah, besaran turunan ini besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Kalau besaran pokok ya, kalau besaran pokok itu adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dapat diturunkan dari besaran-besaran lain. Ya, berbeda dengan besaran turun. Kalau besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Nah, nanti ada contoh-contohnya. Nah, kita sudah masuk pada materi besaran turunan. Nah, pada besaran juga ternyata ada satuan baku dan satuan tak baku. Tadi kita sudah mengenal besaran turunan. Sekarang kita masuk ke dalam satuan baku dan satuan tak baku. Kenapa? Karena kita akan belajar mengenai satuan. Di besaran juga kan ada satuan. Misalkan satuan panjang yaitu meter, ya. Kemudian suhu yaitu Kelvin, ya. Kemudian waktu yaitu skon. Itu sekon, suhu dan yaitu meter itu adalah merupakan bagian dari satuan. Namun di satuan itu ada satuan baku dan satuan tak baku. Nah, satuan baku ini seperti seperti yang kalian lihat tidak si slide ini, bahwa satuan baku ini didefinisikan sebagai satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang, maupun orangnya kecil ya, maupun anak-anak ya, kemudian orang dewasa, orang Amerika, orang luar negeri di sana itu ya, hasilnya tetap akan menghasilkan hasil yang sama. Itulah ya satuan baku. Misalkan Bapak mengukur panjang meja, ataupun misalnya Bapak mengukur sebuah buku dengan menggunakan penggaris. Nah, alat ukurnya itu adalah penggaris. Nah, penggaris ini kan memiliki skala 30 cm misalkan, yang Bapak gunakan 30 cm, kemudian pas diukur ternyata 15 cm. Nah, kemudian ketika diberikan kepada orang lain untuk melakukan pengukuran yang sama dengan Bapak, maka hasilnya pun sama, yaitu 15 cm. Nah, berbeda dengan satuan baku. Nah, kalau satuan baku ini sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu satuan tongkat atau untuk mengukur panjang, dan satuan kaleng untuk mengukur volume zat cair misalnya gitu ya. Kemudian misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu contoh lainnya bukan berarti pada tongkat dan pada kaleng saja, tapi seperti jengkal. Berapa jengkal buku? Nah, misalkan 2 jengkal. Nah, jengkal di sana adalah merupakan bagian dari satuan tidak baku. Kenapa tidak baku? Berbeda dengan yang satuan baku. Kalau satuan baku itu hasilnya akan selalu tetap. Nah, mau siapa saja yang melakukan pengukuran itu pasti akan nilainya tetap segitu ya. Tapi kalau satuan tak baku, setiap orang berbeda-beda. Kenapa? Karena beda-beda. Setiap misalkan coba anak kecil untuk mengukur buku mungkin 5 jengkal gitu ya. Kalau misalkan orang tua ya bukan 5 jengkal tapi 3 jengkal.
Nah, kenapa beda-beda? Ya karena adalah satuan tak baku. Jadi satuan baku ini pasti nilainya berbeda-beda. Seperti hasta, depa gitu ya, berapa kaki gitu ya, langkah, itu adalah merupakan bagian satuan tak baku. Baik, sampai di sini bisa diikuti ya. Oke. Nah, jadi gitu, sekali lagi perbedaan antara satuan baku dan satuan tak baku yaitu adalah, nah, satuan baku itu nilainya pasti tetap ya, semua orang pasti memperoleh nilai yang sama. Berbeda dengan satuan tak baku. Kalau satuan tak baku itu setiap orang pasti berbeda-beda gitu ya. Misalkan anak kecil mengukur gitu ya, pasti beda. Kenapa, Pak? Karena tangan itu mempengaruhi kan. Anak-anak kecil itu kan jingkalnya tidak seperti orang dewasa. Nah, makanya nilainya berbeda. Oke. Pengukuran dengan satuan baku dan satuan tak baku. Baik, untuk materi ini nanti Bapak akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, ya untuk pertemuan daring IPA selanjutnya. Nah, mungkin dicukupkan sekian dari Bapak. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas yang kalian kerjakan, namun kalian hanya melakukan kegiatan literasi saja, baca-baca buku, kemudian memperdalam materi apa yang sudah Bapak sampaikan pada video kali ini. Nah, untuk selanjutnya nanti apakah ada tugas, nanti kita lihat ya. Nah, jadi sekali lagi pada pertemuan kali ini untuk daring kali ini tidak ada tugas yang Bapak berikan kepada kalian. Kalian hanya melakukan literasi saja ya, kemudian kalian hanya menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk absen ya. Untuk absennya kalian silakan buka di Google Classroom. Kalau kalian belum tahu, kalian baca deskripsi pada video ini yang Bapak sudah share pada grup siswa kelas 7 ya. Dan tetap semangat untuk melakukan kegiatan belajar. Jangan lupa selalu berdoa semoga kalian dihindari dari hal-hal yang tidak diinginkan dan selalu berolahraga ya, beraktivitas ya. Nah, mungkin dicukupkan sekian, semoga ada manfaatnya buat kalian ya. Tetap semangat dalam menuntut ilmu ya, jaga baik-baik ya, kondisi kesehatan kalian. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.